Saya mau contohkan kasus yang dekat dengan kasus ijazah ini, Pak Arianto. Beliau sempat singgung tadi Barack Obama. Kasus Barack Obama mirip-mirip dengan kasus ini. Soal sertifikat lahir Obama itu otentik dari Hawaii atau tidak. Bahkan ceritanya luar biasa. Obama itu lahir di Kenya atau kemudian mengubah status kewarganegaraannya ketika kecil di Indonesia. Oh, kemana-mana cerita tuh. Cerita soal tipe yang ada di sertifikat juga muncul. Ada persandingannya di mana-mana di internet dan segala macam. Akhirnya Obama sendiri sebelum maju menjadi presiden mendeklarasikan bahwa jangan sampai warga negara ini ribut. Dia yang meminta pihak yang berwenang untuk membuka dokumen namanya long form certificate. Di sana ada catatan besar soal daftar kelahiran. Dibongkarlah oleh petugas yang ada di Hawaii data sertifikat itu. Secara ilmiah, secara forensik selesai perdebatan bahwa dia sah menjadi presiden Amerika karena dia lahir di Hawaii dan tidak pernah mengubah status kewarganegaraan. Secara ilmiah selesai, perdebatan rakyat terus lanjut. Tapi yang jelas, secara hukum, secara resmi, dia sah kemudian untuk mendaftarkan dirinya sebagai calon presiden. Berakhir juga itu cerita lama-lama. Jadi ada etikat baik untuk membuka long form certificate itu. Nah, pertanyaan saya, apakah Indonesia sesusah itu? Kenapa ini diributkan? Ini soal ijazah. 2 tahun, kalau saya tidak salah hitung, ribut soal ini terus. Tinggal niat baik saja pihak-pihak yang berwajib untuk membukanya. Sama dengan pertanyaan, kenapa ILC dilarang muncul di TV lagi? Tinggal pernyataan saja, ya, apakah ada pihak-pihak yang terlibat melarang forum demokrasi seperti ini di televisi nasional? 3 saja orangnya. 1, orang-orang Presiden Jokowi. Jangan tepuk tangan dulu. Nanti dituduh provokator lagi. Orang-orang Presiden Jokowi. 2, orang TV One. Jadi, sebagaimana publik tahu, saya sedang memburu ijazah. Ya, ijazah Bapak Presiden kita yang 2019, 2014, Bapak Gubernur kita DKI Jakarta 2012, Bapak Wali Kota kita, Wali Kota Solo tahun 2010 sama 2005. Dan ini adalah yang dikasih adalah ijazah Bapak Gubernur tahun 2012. Yang kebetulan adalah Bapak Joko Widodo. Ya, ini yang ini. Jadi dengan begitu yang spesimen untuk Jakarta sudah lengkap. Memang di sini konsisten ya. Satu yang konsisten yaitu tidak ada tanggalnya. Tidak ada tanggalnya, tidak tanggalnya. Jadi dari hasil penelitian para netizen, nah, saya juga dapat info bahwa ini melanggar Undang-Undang Administrasi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Bahwa legalisasi itu harus, dalam pengesahan itu harus memiliki tanggal. Nanti bisa di-set sendiri, dan ternyata memang tidak ada sama sekali. Sepertinya ini, kalau yang di Solo juga begitu ya. Nah, pertanyaan saya memang apakah secara administrasi UGM dibenarkan untuk tidak mematuhi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan? Sampai saat ini Joko Widodo tidak membukanya. Malah dia menerima respon yang mengatakan itu asli. Ya. Itu klaim sepihak. Silakan. Dan perlu saya tegaskan di sini bahwa kami, siapapun yang mengatakan, yang sebelumnya mungkin bersama kami mengatakan kemudian berbalik, itu asli. Silakan. Ya, silakan. Karena ada lagi masyarakat nanti terus meneliti atas perjuangan kami ini. Dasarnya adalah perjuangan Bon Jovi ini.
ya. Dan kami sendiri terus terang kami sangat senang karena selama ini ketika kami debat di dalam sidang di KIP itu, mereka selalu berlindung di balik undang-undang pasal 17 bahwa itu ada pengecualian yang tidak boleh dibuka. Tapi mereka tidak mau dengan pasal 18. Dan ternyata putusan hakim mengafirmasi pasal 18 bahwa yang namanya ijazah untuk kepentingan publik itu bisa dibuka untuk masyarakat. Lalu yang terakhir yang ingin saya katakan bahwa masyarakat Indonesia ya tidak perlu lagi mengatakan bahwa orang yang menuntut dugaan ijazah palsu itu orang kerjaan. Ingat, ini perjuangan untuk menyelamatkan pendidikan Indonesia. Ya. Betapa malangnya pendidikan kita kalau ijazah palsu tidak diberantas. Terima kasih. Silakan berikut Mbak Lani. Sini tanya aja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua hal yang mau saya sampaikan, dan nanti juga terkait dengan situasi. Baik, selamat malam Zinka dan juga pemirsa. Terkait dengan agenda sidang ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo, ini diselenggarakan di PN Solo pada hari ini, tepatnya sekitar pukul 11.30. Sidang tadi diselenggarakan ataupun sempat diskors ataupun ditunda selama 2 kali dan akhirnya dilanjutkan pada sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Selain itu pemirsa, kami kabarkan bahwa dalam gugatan tersebut ini selaku penggugat yakni seorang pengacara asal Solo bernama Muhammad Taufik. Kemudian yang digugat ini ada 4 entitas, yakni yang pertama adalah Presiden ke-7 Joko Widodo, kemudian ada KPU Kota Solo tergugat kedua, tergugat ketiga yakni SMA 6 Solo, kemudian untuk tergugat keempat yakni dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Selain itu juga pada siang hari tadi sidang dipimpin oleh Majelis Hakim Putu Gede Hadiandi, Sutisna dan juga Wahyudi. Selain itu pemirsa, bahwa hasil dari sidang tadi bahwa sidang ini akan memunculkan mediator yang dipilih akhirnya dari Universitas Negeri Surabaya, yakni dengan Profesor Adi Sulistiono. Hal tersebut, sidang tersebut yang diselenggarakan pada siang hari tadi memang terkait dengan kelengkapan dokumen-dokumen, dan untuk sidang terkait dengan ijazah Jokowi pada semasa SMA ini akan dilakukan mediasi yang ditentukan yakni oleh mediatornya Profesor Adi Sulistiono. Kemudian ada agenda sidang lagi yang juga tergugatnya di dalamnya ada Joko Widodo, yakni terkait dengan wan prestasi SMK. Dan tadi ditentukan bahwa sidang ditunda dan akan dilakukan 2 pekan ke depan karena ada salah satu tergugat yakni dari pihak Ma'ruf Amin yang tidak hadir. Ya, kasus polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo sampai saat ini masih terus menjadi perdebatan dan perbincangan. Ya, bahkan setiap hari ini dibahas terus-menerus. Dan mungkin masyarakat bertanya-tanya, kapan ini akan berakhir dan kapan ini akan selesai. Masyarakat, saya kira setahun ini sudah heboh dan penasaran dan penuh tanda tanya dengan status ijazah Pak Jokowi asli atau palsu. Karena begitu banyak bukti yang menyatakan bahkan meyakini bahwa ijazah Jokowi palsu, dan begitu banyak bukti dan meyakini bahwa ijazah Jokowi asli. Sebagai masyarakat awam, tentu mereka butuh jawaban karena ini menjadi isu nasional yang heboh se-Indonesia, berkepanjangan dan terus-menerus diperdebatkan. Jadi kenapa selama ini sudah setahun lebih, ya, kenapa seperti menggantung atau digantung? Ini alasannya, saya coba baca dan kita akan ulik bersama. Ya, ini saya coba hampir setahun menggantung. Ini alasan kasus ijazah Jokowi belum disidangkan. Setiap langkah penyidik harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah
Karena itu, penyidikan kasus ijazah Jokowi dilakukan secara hati-hati demi menghindari persoalan hukum di kemudian hari. Liputan 6.com Jakarta, kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang telah bergulir hampir 1 tahun, ini sudah lebih, ya. Ini beritanya 2 bulan lalu, ya. Hingga kini belum dilimpahkan ke pengadilan. Pihak kepolisian menegaskan proses penyidikan masih berjalan tanpa kendala. Berarti, tetapi hari ini sudah dilimpahkan ke kejaksaan, ya. Ini kalau saya nggak salah ini tinggal menunggu keputusan atau surat resmi dari kejaksaan atau dari JPU-nya, ya. Apakah menerbitkan P21, kemudian ketika sudah diterbitkan P21 langsung bersidang, ya. Kan mengikuti tahap selanjutnya lah begitu. Kemudian Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin, mengatakan penyidikan dilakukan secara hati-hati demi menghindari persoalan hukum di kemudian hari. Sampai hari ini kami menemukan kendala, tidak menemukan kendala, tapi kami harus menjaga profesionalitas dan mengakomodasi setiap peristiwa hukum. Jadi harus hati-hati biar tidak ada kesalahpahaman dan seterusnya, teman-teman, ya. Iman menjelaskan setiap langkah penyidik harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Karena itu, seluruh dinamika dalam proses penyidikan termasuk permintaan dari pihak tersangka tetap diakomodasi. Salah satu yang menjadi perhatian adalah permintaan uji laboratorium independen. Sejumlah lembaga sempat diajukan namun tidak membuahkan hasil. Nah, jadi sebetulnya kan sudah ada uji laboratorium dari kepolisian. Memang waktu itu dinyatakan bahwa ijazah itu asli, identik, ya. Dan ada juga kalau nggak salah beberapa ijazah sebagai pembanding, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kan ya nggak bisa juga serta-merta kita percaya atau misalkan itu menjadi satu kesimpulan yang mutlak gitu, ya. Kan ada aja yang nggak percaya, ada aja yang ragu dan seterusnya. Itu biasa-biasa saja, sah-sah saja kan begitu. Nah, jadi apakah misalnya ada permintaan bahwasanya dilakukan pengujian di laboratorium independen. Nah, jadi sejumlah lembaga sempat diajukan namun tidak membuahkan hasil. Nah, lembaganya seperti BRIN, Puspomed, hingga laboratorium milik Universitas Indonesia disebut tidak memiliki kapasitas untuk melakukan uji forensik dokumen yang dimaksud. Sempat ada permintaan tapi tidak membuahkan hasil karena tidak memiliki kapasitas untuk melakukan uji forensik tersebut, ya. Mungkin bisa aja nanti dari luar negeri gitu, ya. Kemudian penyidik persilakan tersangka hadirkan saksi meringankan. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menegaskan bahwa situasi tersebut bukan merupakan kendala dalam penyidikan. Tidak ada kendala. Kami menghormati ruang publik dan prinsip equality before the law. Semua sama di depan hukum, ujarnya. Budi menambahkan penyidik memberikan ruang kepada tersangka untuk menghadirkan saksi meringankan maupun ahli, termasuk terkait permintaan pengujian dokumen di berbagai laboratorium yang mungkin yang independen tadi lah, teman-teman, ya. Sudah terjawab. BRIN dan Puspomed bukan pihak yang memiliki laboratorium forensik dokumen. Jadi bukan kendala, tapi kami mengakomodir semua permintaan, tandasnya. Berarti sudah ada permintaan dan mungkin sudah diakomodir, ya. Cuman ya itu tadi. Memang kan sejatinya ya yang namanya ijazah kan memang harus betul-betul teliti dan hati-hati gitu, ya. Jangan sampai nanti merugikan pihak-pihak lain. Nah, jangan sampai merugikan Pak Jokowi juga, jangan sampai merugikan Roy Suryo juga dan kawan-kawannya yang lain dan seterusnya. Tapi ya dengan begitu pun ya tetap saja ini harus terkuat gitu, ya. Jangan sampai nanti ya ini menjadi kasus yang bertele-tele, yang berbelit-belit, apalagi sampai
ya berkepanjangan, apalagi menjadi bola liar di tahun-tahun selanjutnya kan nggak lucu gitu ya. Jadi artinya ya meskipun prosesnya terlihat bertele-tele ya, meskipun prosesnya cenderung kayak berbelit-belit, kayak mungkin diduga atau mungkin ada yang meyakini banyak drama-drama dan seterusnya, tetapi mungkin itu hanya dugaan saja, tetapi memang ya karena secara hati-hati dan teliti ya demi menghindari persoalan hukum di kemudian hari. Nah, ya meskipun banyak mungkin kita secara logika ijazah ini bukan aib, Pak Jokowi negarawan, harusnya sudah menyudahi kehebohan ini. Tapi Pak Jokowi ya mau gimana lagi, beliau memilih langkah hukum, mengambil langkah hukum, melaporkan dan seterusnya. Nah sekarang tinggal bagaimana ini bisa dibuktikan dan bagaimana pembuktiannya, bagaimana kepastian hukumnya, bagaimana kemudian ijazah ini bisa disaksikan oleh masyarakat agar masyarakat bisa melihat langsung dan kemudian ya menilai masing-masing ya, karena kan juga pasti punya penilaian masing-masing, apalagi dikuatkannya nanti dengan hasil analisis atau uji laboratorium dan seterusnya. Dan harapan kita semoga tahun 2026 dan semoga bulan Juni atau Juli ini segera selesai, ada kebenaran yang mutlak yang bisa dipercaya, dan meskipun nanti ada pro kontra terkait keputusan asli atau palsu, tetapi setidaknya publik bisa menilai masing-masing, meyakini dan bisa melihat bagaimana fisik bentuk dari ijazah milik Jokowi. Itu saja, terima kasih, salam dan sampai jumpa.